Ya, masih bersama kami di Breaking News dan masih bersama kami Mas Heri Firmansyah. Mas, tadi kalau kita ngomong soal tadi banding ya, yang tadi kita bahas. Tapi kalau memang itu adalah salah satu cara untuk meralat lah kasar ya, vonis dari pengadilan pertama atas dasar mungkin either kemanusiaan, mungkin ada kesalahan teknis seperti itu, jadi ada pembelaan dari pihak terdakwa. Biasanya kan kasarnya kalau kita ngomong kan ada permainan lah di situ. Bukankah ini jadi celah untuk kasarnya permainan dengan hakim di tingkat yang lebih tinggi? Ya, kita tidak berharap itu terjadi tentu Mas Sem ya, dan kita memberikan kepercayaan penuh. Bahkan di level tertinggi di puncak peradilan saja kan sudah ada oknum hakim MA yang kemudian diproses secara hukum betul. Kan. Jadi ini harusnya jadi efek jerah, deterrent effect. Tapi mungkin mengnolkan itu agak sulit ya, karena mungkin budaya praktik, budaya yang jelek ya. Sebenarnya budaya itu semua baik. Francis Fukuyama mengatakan kalau yang namanya budaya itu adalah nilai kristalisasi dari hal yang baik tentunya. Nah, kita mungkin menghindari kata budaya, tapi praktik yang jahat tadi. Jadi hal ini yang menurut saya jadi harus sebenarnya dijaga dan dikawal dengan baik. Toh niatnya sebenarnya bukan untuk itu ya, bahwa bertarung di hukum acara itu memang ujungnya kalau pidana adalah benar dan salah. Tapi bukan berarti kita mencari pembenaran, bukan kebenaran materialnya. Atau kita menghalalkan segala cara demi mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, saya rasa ketika seorang advokat misalnya sebagai officium nobile, sebagai penghargaan profesi yang terhormat, tentu dia akan tahu batasannya sejauh mana. Seorang hakim pun demikian. Bahkan dia misalnya di kode etik hakim yang saya ketahui begitu ya, dia tidak akan menghindari atau berusaha untuk minimalisir upaya pertemuan apapun dengan para pihak di luar dari persidangan atau sesuatu yang memang dijadwalkan secara formal gitu kan. Nah, kalau mediasi diperdatakan itu hal biasa gitu. Nah, ini yang kemudian menurut saya jadi concern kita semua. Kasus ini harus juga menjadi standar yang akan dipakai dalam hal yang baik dalam konteks hukum acara pidana kita, bahwa ada keberanian hakim untuk berbeda dari tuntutan, dan kasusnya kasus yang mencengangkan kita semua karena ada di dalamnya oknum mantan Kadif Propam Jenderal Bintang 2 yang kemudian divonis mati. Ini kan tentunya jadi satu lesson learned ya, pembelajaran bersama bagi kita semua dalam membaca ini, bahwa ternyata ya memang equality before the law itu ada. Bagaimana upaya untuk keluarga almarhum Brigadir Joshua yang tinggal di Sumatera sana, di Jambi, kemudian bertarung untuk kemudian mencari keadilan, itu sejauh ini secara mekanisme hukum sudah dilakukan. Saya tidak menyoal bahwa kalau yang terbaik itu adalah hukuman maksimal, tidak, karena nilai rasa keadilan masing-masing orang berbeda, dan saya tidak ingin justru cenderung untuk mengungkapkan pribadi saya begitu. Itu pendapat pribadi, kita simpan masing-masing saja. Tidak elok rasanya kita mengintervensi dengan menyampaikan hal itu. Tapi tentunya bagi keluarga korban yang ditinggalkan yang masih hidup, tentu berharap tadi maksimal kan, dan itu sudah dilakukan oleh hakim di kasusnya Sambo, walaupun di PC 20 tahun. Nah, tapi inilah yang kemudian harus kita hargai, kita hormati, dan kemungkinan cenderung untuk perubahan putusan itu mungkin saja terbuka di upaya hukum banding, karena sekali lagi ini belum final and binding. Terkait dengan RR dan Kuat kemarin yang ya tidak hanya mereka berdua ya, tapi saya yakin pun dua orang sebelumnya, PC dan KFS pun akan mengajukan banding. Tapi dengan alasan apa ketika mereka ingin melakukan banding? Apakah memang dengan alasan bahwa misalkan PC yang memiliki anak seperti itu, apakah hal tersebut akan digunakan kembali atau bagaimana? Mendalilkan boleh-boleh aja kan, Mas. Tapi apakah itu efektif atau tidak, atau ada relevansi atau tidak, nah itu yang mungkin itu segala cara akan dilakukan menurut saya. Bahkan poin-poin yang tidak ditouch atau disentuh hakim itu akan disoal kembali menurut saya. Itu kan argumentasi hukum yang mereka bangun untuk pembelaan. Jadi bisa saja hal itu digunakan kembali karena tidak dipertimbangkan di fakta persidangan, sebagai fakta persidangan. Itu diulang kembali. Mungkin kemarin terlewat, mungkin kemarin ada cara yang kurang pas disampaikan. Kalau menurut saya ada juga catatan khususnya terkait dengan sikap dan perilaku di persidangannya. Nah, kalau kita pembuktian, memang paling bagus tuh fokus pada pembuktian kita. Jangan coba untuk kemudian menyerang pembuktian orang lain atau posisi orang lain, karena
tidak akan mendapatkan simpatik juga, karena memang hakim akan hanya menghukum berdasarkan analisa yuridis, filosofis, sosiologis begitu ya. Tapi sikap perilaku itu juga dipertimbangkan hakim, mengapa ngotot menyerang orang lain. Dan itu jarang biasanya dilakukan dalam konsepsi hukum acara pidana. Kalau orang yang berpraktik dan mengutamakan kepentingan kliennya, dia pasti akan berpikir ini ya ada perdebatan ya, ini menguntungkan atau tidak menguntungkan, tapi itu yang dipilih. Nah, tentu ada konsekuensinya, Mas. Nah, ini yang kemudian jadi bahan pertimbangan hakim yang secara whole konsep itu tidak bisa kita baca secara sepotong-sepotong begitu. Bahwa putusan tadi itu sudah menerjemahkan banyak hal yang disaksikan, dijalani dalam proses persidangan. Kalau tadi kita ngomongin sikap dalam persidangan ini, yang kemarin memang dikatakan bahwa Kuatmaruf tidak sopan selama persidangan. Apakah memang sopan atau tidak sopan itu sangat mempengaruhi vonis seseorang, Mas Eri? Ya, saya tidak tahu pasti prosentasenya, tapi yang kita yakini dalam praktik itu tentu ada. Ya, berapa persentasenya kita nggak bisa menjelaskan itu ya. Tapi begini, hakim pastilah seorang manusia, dia punya perasaan. Tentunya dia menilai kejujuran, kebaikan itu sesuatu yang tampak visual dari dia. Itu pasti komponen umum yang dipakai. Kalau ada sikap perilaku yang kurang pas begitu, tentulah bisa sedikit tidaknya gondok sedikit lah ketika sidang gitu. Berpengaruh terhadap apa yang diyakini atau keyakinannya dia begitu, atau upaya dia untuk melakukan sesuatu yang meringankan atau menolong begitu. Misalnya Mas Sem juga perhatikan kalau ada orang di perkara pidana biasanya cenderung menggunakan instrumen-instrumen ya, kayak seperti peci begitu, kemudian bajunya rapi dimasukkan, baju putih biasanya dipakai, dan perkara-perkara pro bono itu banyak kita temukan begitu, Mas. Nah, ini dalam kerangka kadang ya ada advice juga bagi mereka dari kuasa hukumnya, mungkin kuasa hukumnya, bahwa inilah cara terbaik kalau memang ternyata perbuatanmu itu tidak bisa kemudian mengubah segalanya, minimal perilakumu kan begitu. Nah, cara menyampaikan ya, kalau menyampaikan dengan cara dia sebelum dia dijatuhi proses pidana, menurut saya tidak ada perubahan kan. Nah, jangan dianggap bahwa hal itu hal yang lucu, bercanda juga di persidangan. Yang disidangkan ini adalah orang yang sedang meninggal dunia, kan begitu. Ini tentu kita menjaga banyak perasaan di sana. Nah, itu pun kepikirkan, itu bisa jadi suatu bahan hal masukan yang bisa memaksimalkan apa yang sudah ada gitu kan. Ya yang ada inilah yang kemudian menurut saya patutnya dimaksimalkan. Ya harus ada advice baik terhadap hal itu. Kalau memang dia ingin bercanda mungkin pada tempatnya saja begitu. Maksudnya di luar persidangan seperti itu ya? Menurut saya lebih tepat begitu, Mas Sem. Tapi ya sekali lagi kita kan sedang meraba nuansa kebatinan hakim pada saat memutuskan. Apakah poin itu pun jadi terlintas dengan dirinya? Tapi tentu tidak akan melebihi dari fakta material, tidak melebihi dari argumentasi hukum yang sudah dibangun. Jadi saya katakan secara persentase mungkin tidak dominan, tidak terlalu urgent, tapi bisa saja itu merubah banyak hal. Karena diskon 1 hari saja dalam putusan itu suatu hal yang luar biasa bagi si terdakwa. Nah, apalagi ketika dia menjalani proses itu nanti menjadi seorang terpidana, bisa dibayangkan, Mas. Jadi apalagi kalau itu misalnya ternyata dengan tingkah lakunya ternyata ada courting 3 bulan yang tanpa disebutkan oleh hakim begitu kan, itu kan jadi satu hal yang sebenarnya menguntungkan sekali tanpa harus melakukan tindakan yang di luar hukum, mohon maaf misalnya menyuap dan lain sebagainya, yang itu tidak dibenarkan secara hukum. Dia sudah bisa mendapatkan reward tadi terhadap apa yang dilakukan. Nah, karena keterbukaan di ruang persidangan juga penting. Ketika ada seorang yang berbelit-belit menyampaikan informasi, nah ini kan berarti tidak memahami bahwa proses peradilan ini kan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ya, harusnya diselenggarakan juga dengan cepat, sederhana, biaya ringan itu ya keterbukaan yang dituntut. Walaupun tadi ada seni pembelaan, ya saya juga memahami bahwa nggak mungkin seorang penasihat hukum hanya mengatakan ya memang klien saya bersalah, hukum saja di seberat-beratnya. Memang kayaknya terlalu klise kita menyampaikan hal itu. Kita yang berpraktik juga mengerti bahwa posisinya teman penasihat hukum berusaha untuk membuktikan sebaliknya. Yang tidak boleh mungkin ya melakukan hal-hal yang di luar dari itu, ya manipulasi dan sebagainya. Tapi itu kembali lagi juga ke personnya kan begitu. Karena argumentasinya adalah KM ini kan
mohon maaf gitu ya, tapi kan intelijensianya rendah seperti itu kan. Jadi dia berperilaku seperti adanya dia gitu. Dia berbelit-belit mungkin karena memang kapasitasnya dia, kemampuan otaknya seperti itu gitu loh. Makanya mungkin terkesan berbelit-belit. Padahal sebenarnya mungkin ya memang karena dia sulit untuk merunutkan peristiwa mungkin. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi argumen masyarakat, which is itu ya oke-oke saja, sah-sah saja gitu. Tapi apakah hakim tidak melihat hal tersebut di luar persidangan, Mas Heri? Iya, hakim itu yang baik tidak menilai di luar, tapi apa yang terjadi selama proses persidangan berlangsung, Mas. Nah, jadi itulah poin pentingnya mengapa harus di-reminder ulang apa yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang sedang sedang didampingi oleh penasihat hukum. Dia harus trust 100%, dia harus mau diarahkan. Bukan untuk yang jelek ya, misalnya berkata bohong. Enggak, saya nggak mengatakan demikian. Jangan nanti dibelokkan arah jawaban saya. Tapi dalam konteks ini ya, yang lebih paham tentang hukumnya, yang tahu proses beracaranya kan pasti kuasa hukum. Nah, pasti dia akan menyampaikan hal itu demi menyelamatkan masa depannya si terdakwa tadi kan. Bahkan kalau dalam hal penting perlu dicatat apa yang penting dari jawaban atau kesaksian seseorang terhadap kasus ini yang berkaitan dengan dirinya. Nah, ini kan perlu untuk pembelaannya dia. Bahkan hakim kadang juga mengingatkan, silahkan Anda catat poin-poin yang penting yang mungkin nanti bisa digunakan sebagai pembelaan Anda kan begitu. Jadi sekali lagi karena ini endurance-nya luar biasa ya, kasus ini sudah berbulan-bulan, dari pembunuhannya sendiri mungkin bisa memakan setengah tahun sendiri. Maka memang perlu konsistensi dalam menilai segala hal, detik demi detik pergerakan dari pembuktian ini. Karena banyak saksi yang dihadirkan, puluhan bahkan mungkin kalau dijumlahkan ratusan di kasus obstruction of justice. Nah, sekarang ke Eliezer, terkait dengan Eliezer, apa yang Mas Heri pikirkan terkait dengan vonis yang akan dilakukan pada hari ini? Kalau kita coba untuk menempatkan pada asas netralitas ya, kita tidak berpihak atau imparsial begitu kepada siapapun ya. Kita ingin mengatakan begini, bahwa kebenaran, kejujuran itu bukan barang murah. Barang yang mahal dan tidak mudah untuk disampaikan oleh banyak orang. Jadi ketika ada yang menyampaikan itu dan sudah teruji, ya katakanlah dan berikanlah dia reward tadi ya. Kalau dia salah, berikan punishment-nya sehingga ini jadi equal. Nah, dalam konteks ini kita tidak berbicara tentang bagaimana menyelamatkan Eliezer saja. Tapi bahasa saya mungkin kita menggunakan semangat untuk kebaikan dari apa yang disampaikan dengan segala macam problematika yang mungkin akan dihadapi ke depan, pressure dalam perkara ini. Itu yang harus kita akui gitu ya. Kita berikan reward sekali lagi. Nah, itu yang agar pemaknaannya bahwa jangan sampai justice kolaborator ini menjadi hal yang orang menjadi tidak menarik untuk melakukannya karena dia anggap tidak ada juga sesuatu yang didapat ya. Harfiah manusia pasti mengharapkan sesuatu terhadap apa yang dilakukan. Kita nggak bisa mengatakan bahwa nggak demikian begitu ya. Kalau dia melakukan ya harus melakukan aja. Kewajiban hukumnya dia tapi kadang kewajiban hukum dan hak hukum itu kan harusnya seiring sejalan, seimbang begitu kan. Dia sudah melakukan kewajiban hukumnya, tinggal dinilai sejauh mana oleh hakim. Kita hormati, kita hargai nanti apa yang kemudian jadi putusan hakim. Kalau memang ternyata banyak perkesesuaian, banyak hal yang digunakan sebagai manfaat dalam membuka kasus ini, tidak lain dan tidak bukan adalah peluang justice kolaborator tadi harus diwujudkan. Kan begitu. Kalau dia sudah memenuhi semua persyarat. Ini peluang-peluangnya apa aja, Mas? Apakah ketika dia dalam memberikan kesaksian kah atau bagaimana? Ya, sejauh dari perannya dia yang dia ceritakan, dia sampaikan, diinformasikan di pengadilan dan kemudian sudah diuji oleh para pihak ya. Karena kan dia juga ditanya bukan hanya dari sisi jaksa penuntut umum, dari pihak penasihat hukum lawan kan juga sudah bertanya kan, banyak elaborasi bahkan menyaksikan, bahkan hanya cukup mengutip bahwa keterangan dia berdiri sendiri. Ini adalah katakanlah unus testis, nullus testis, satu saksi bukan saksi. Padahal dalam perkara pidana kadang kita nggak bisa mengatakan bisa minimum 2 saksi gitu. Karena memang yang ada pada saat itu cuma 1 saksi misalnya. Ini kan satu hal yang jadi tantangan berat bagi hukum pidana kalau seandainya 1 saksi itu kemudian diabaikan begitu saja. Nah, kita memahami itu bagian pembelaan dari kuasa hukum untuk mematahkan dalil bahwa apakah layak orang ini kemudian jadi terdakwa atau tidak. Mas Heri, kita tahan dulu. Ini suasana terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
di mana kita masih menunggu keluarnya Richard Eliezer dan pihak-pihak terkait yang akan menjalani sidang pada pagi hari ini, di mana ini adalah pengamanan yang dilakukan untuk Richard Eliezer sang justice collaborator dalam kasus ini. Tapi Mas Heri, itu yang memang saksi sendiri dan berdiri sendiri gitu, berbeda dengan kesaksian yang lain gitu. Apakah ada kemungkinan justice collaborator ini menggunakan statusnya untuk keuntungan dia sendiri dalam hal ini? Menarik Mas Em, ini bagus pertanyaan ini. Jadi itu yang sebenarnya tidak diinginkan. Jangan sampai murah ya untuk memberikan, untuk menyematkan seorang justice collaborator. Karena sangat mungkin ada kepentingan hukum dia yang beririsan dengan hal ini. Yaitu untuk menyelamatkan dirinya, kemudian mendapatkan keringanan hukuman, bahkan cenderung bisa bebas atau lepas. Kita nggak hanya bicara di kasus Sambo. Ini kemudian jadi parameter yang harus hati-hati melihatnya, jangan emosional. Jangan karena perkaranya Sambo, bahwa ini adalah seorang barada yang levelnya jauh di bawah jenderal, kemudian kita mengatasnamakan hal itu. Kemudian kita generalize ke semua kasus. Ingat, kasus hukum acara pidana nggak hanya ini, ada hal lain. Maka ini harus jadi parameternya. Sehingga putusan hakim yang nanti akan mempertimbangkan banyak hal itu yang bisa jadi acuan untuk perkara ke depan. Walaupun sejauh sependek pengetahuan saya, kita nggak menganut yang namanya full binding of precedents ya. Kita nggak menganut bahwa kalau putusan ini bisa dipakai untuk kesemuanya. Nah, tapi kita menganut jurisprudensi dan itu bisa diberikan kewenangan hakim untuk menggunakan atau tidak putusan yang lama yang sudah final and binding itu untuk putusan selanjutnya dalam perkara yang mungkin hampir mirip begitu. Tapi dalam hal ini sekali lagi status justice collaborator itu haruslah secara cermat, berhati-hati ditetapkan oleh hakim. Ya, ini bola panasnya ada di hakim nih. Oke. Nah, tapi mungkin dong kalau seorang Eliezer, karena hanya dia yang memiliki kesaksian berbeda dari yang lain, dia mendapatkan status itu, dia berada di atas angin dan dia mungkin bukan merubah ya, tapi memberikan kesaksian menurut versi dia sendiri. Ya. Kalau kemungkinan 0,0% pasti ada. Ya. Dan kemungkinan juga tidak semua yang disampaikan oleh seseorang, nggak hanya Eliezer. 100% pasti benar. Karena ada mungkin yang dia lupa, ada yang terlewat, bukan intention ya, bukan dengan sengaja. Nah, itu kan harus dipertimbangkan juga, Mas Em. Jadi kita nggak memblaming bahwa orang pasti salah, pasti benar. Tapi kalaupun dia menyampaikan salah, jangan-jangan nih, karena keterbatasan memorinya dia, sisi psikologis dia yang begitu rentan ya, kita katakanlah lagi fragile gitu kan. Ini yang juga harus diperhatikan oleh hakim juga. Memang dengan demikian kita mengatakan bahwa tidak mudah jadi seorang hakim. Dia harus banyak, apalagi kalau bicara tentang ada ancaman pidana mati, Mas Em. Dia mengambil peran dari Tuhan di situ. Walaupun yang namanya takdir maut ya, kita percaya sebagai orang yang beragama, yaitu memang Tuhan yang menentukan. Ya, tapi tentu ini nggak mudah ketika dia kemudian besok paginya harus ketok palu terhadap di ujung palunya itu adalah kaitannya dengan kehidupan seseorang ke depan. Nah, jadi ini yang kita harus mengerti. Jadi kita nggak hanya menilai, oh kalau putusannya ini berarti jelek semua, mohon maaf ya, hakimnya jelek, berarti jaksa penuntut umum salah, atau penyidikannya nggak benar oleh penyidik kepolisian misalnya. Kita harus memahami sistem peradilan pidana secara utuh, sehingga kita bisa mengetahui bahwa peran dari aparat penegak hukum yang satu itu berdampak juga terhadap peran dari aparat penegak hukum yang lain, kan begitu. Baik, ini kita kembali ke PN Jakarta Selatan. Ini di layar kaca Anda, ini adalah suasana di dalam gedung atau ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana awak media dan simpatisan Richard Eliezer berada dan sudah tiba di gedung dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menunggu dimulainya persidangan pada pagi hari ini.
Dan berikut kami akan hadirkan beberapa pernyataan dari para pendukung atau simpatisan Richard Eliezer. Kami mendukung untuk Richard Eliezer karena memang kita berharap ini hukum ditegakkan sehingga Richard Eliezer diharapkan didapat keringanan dalam hukum. Kita mengerti tidak mungkin dia dihukum bebas, tetapi ada keringanan itu lebih baik. Ini pun ada dari Jerman pun ada, ini kakak kami datang dari Jerman untuk mendukung Richard Eliezer. Iya. Saya dari Jerman ya, karena saya melihat di Facebook, YouTube dalam kasus ini ya. Jadi sepertinya saya terharu gitu ya, dan saya ingin untuk datang ke sini ya. Ya saya baru datang kemarin dan saya pengen lihat bagaimana caranya ya. Dan saya lihat Richard itu anaknya baik ya. Dan dia sudah mengaku semua ya apa yang terjadi ya. Jadi sangat simpatik buat saya ya. Jadi saya ingin ya kalau bisa dia direndahkan ya hukumnya atau dibebaskan gitu. Kalau saya lihat sih ya 2 tahun kayaknya ya. 2 apa 1,5 tahun ya. Kalau itu sendiri? Ya, kami tadi yang sudah saya jelaskan kemungkinan dia tetap ada hukuman yang harus dia tanggung karena apapun dia juga melakukan suatu tindakan kesalahan. Tetapi ada kemungkinan karena dia sebagai justice collaboration itu ada keringanan lah buat dia dari negara. Kalau saya mohon, saya Bu Frida, saya mohon Eliezer itu bebas. Kalaupun kita yang mengikuti semua kan dari hakim. Ya kalaupun itu dari hakim, saya mohon dia 1 tahun. Iya 1 tahun. Tapi saya yakin itu dia 1 tahun. Saya yakin. Ya, Mas Heri itu bagaimana? Apakah mungkin Eliezer bebas kasarnya? Iya, tanpa berniat untuk mengintervensi ya putusan hakim. Ya, hakim tetap punya independensi di sini, itu yang harus kita tekankan. Tapi karena ini pertanyaan dan kemungkinan harusnya jawab ya. Maka saya jawabnya begini aja, bahwa dalam hal ini ya segala kemungkinan bisa. Tapi kalau kita kembali kepada fakta material yang disinggung di surat tuntutan bahwa dia ikut menembak, diakui juga oleh Eliezer. Iya betul. Bahkan dia sudah jauh sebelumnya permohonan maaf kepada keluarga karena dia merasa bersalah atas perbuatannya dia. Itu yang menurut saya jadi sulit menghapuskan persoalan ini ya. Apalagi kalau tadi dianggap misalnya karena dia disuruh oleh Sambo, tidak sesederhana itu juga. Bahwa kita harus melihat apakah itu ruang lingkup pekerjaannya atau bukan. Betul. Pasal 51 ayat 1 tidak hanya berdiri sendiri, ada pasal 51 ayat 2 dalam KUHP, perintah jabatan yang tidak wenang. Maka ini kalau diperintahkan melanggar kewenangan, melanggar undang-undang. Kewenangan kan dasarnya pasti dari undang-undang gitu ya. Maka ini bukan perbuatan yang dapat dibenarkan. Kalaulah kita berpikir panjang, tidak emosional, ya ini juga kita harus hati-hati. Cara pandang bahwa karena diperintah oleh atasan itu kemudian membebaskan seseorang dari segala hal, ini bisa menjadi pemicu ke depan, trigger, nah bahasanya Mas Sam dari trigger ke depan untuk orang akhirnya melakukan tindak pidana dengan dasar karena saya diperintah oleh jabatan. Maka menurut hemat saya ini jadi bahan kejelian hakim untuk melihat dari perspektif orang yang diberi perintah oleh atasan tadi secara hukum, bagaimana kepentingan hukumnya, dan di sisi lain kepentingan hukum masyarakat. Kalau dalam putusan ini tadi menyatakan dia bebas, maka ke depan ada mungkin tsunami perkara dalam tanda petik yang akan berkaitan dengan hal ini. Ya, kita harus hati-hati terhadap hal itu. Itu saya katakan tadi, jangan emosional melihatnya. Satu, jangan hanya melihat dari Eliezernya. Yang kita bicarakan bukan orang, yang kita bicarakan semangatnya. Semangat untuk kejujuran, untuk kebenaran, itu yang kita dorong, itu yang harus kita perjuangkan. Tapi kalau bicara subjektivitas kan kita akan melihat orang nanti Mas. Betul. Nah itu yang akhirnya menjadi tidak bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan di perkara yang lain nanti. Baik, pemirsa kita masih akan kembali dengan breaking news MNC News pada pagi hari ini, jadi tetaplah di tempat Anda.